Halo guys, ketemu lagi sama saya di Eka TV. Nah, kali ini saya mau coba kasih beberapa tips sebelum kita mau nyalain mobil ya. Apalagi mobil mau dipakai jalan-jalan, kita nggak mau kan ada trouble di jalan. Ini sebenarnya hal-hal yang sepele, namun kita jarang sekali mengecek eh, ruang mesin saat kita manasin mobil atau mobil akan dipakai. Maka dari itu, apa saja sih yang harus dicek sebelum kita pakai mobil? Yang pertama itu oli mesin. Nah, kenapa oli mesin? Karena oli mesin itu sangat penting ya. Kalau dia kurang atau misalnya udah lama itu harus diganti. Terus yang kedua itu air radiator. Nah, air radiator ini juga penting karena kalau misalnya radiatornya itu nggak ada airnya, bisa-bisa nanti mesin kita overheat ya. Panas di jalan bisa berasap, mengakibatkan mesin mati, dan yang paling parah itu bisa turun mesin ya. Bisa menyebabkan mesin rusak parah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu kita harus cek kondisi aki. Nah, biasanya teman-teman pakai akinya aki yang mana? Kalau aki basah, biasanya kita harus cek kondisi air akinya ya, itu kurang atau cukup. Nah, kalau kurang kita isi aja. Terus kalau untuk aki kering dia aman-aman aja ya, asal kita sering eh, manasin mobil aja ya, dia ngisi alternator seperti biasa. Nah, yang keempat itu apa? Kita cek lagi eh, oli rem. Oli rem dicek biar kita di jalan tuh nggak kena remblong ya. Bahaya banget itu. Bahaya itu. Kalau misalnya kita nggak ngecek kondisi oli rem, apalagi kurang atau hampir habis, itu bahaya banget. Maka dari itu, oli rem juga sangat-sangat penting untuk dicek. Apalagi ya, tadi oli mesin, kedua terus air radiator, ketiga aki, keempat tadi oli rem. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung aja lah, kita buka kap mesinnya. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Langsung kita keluar ya, buka mesinnya. Oke, bentar. Nah guys, sebelum kita buka kap mesin ya, kita buka dulu nih. Untuk Kia Picanto 2004 ini, si buka kap mesinnya itu ada di bawah ya, deket sebelah kanan setir bawah. Nih kita buka dulu ya. Nah, ini udah dibuka ya guys ya. Kita langsung lanjut ya guys. Kondisi ruang mesinnya kita lihat, cek dulu satu-satu. Nah, yang pertama yang harus kita cek itu kondisi oli mesin ya. Nah, untuk oli mesin ini ada di sebelah kiri ya, yang tulisannya eng oil, itu engine oil ya. Nah, kita cek dulu ya. Ya guys, ini langsung aja kita cek buat volume oli mesinnya ya. Yang pertama tuh ya kelihatan yang warna kuning ya, yang ini nih, yang warna kuning. Nah, kita cek dulu ya, kita tarik, terus kita jangan lupa sediain tisu. Kenapa pakai tisu? Soalnya ini kita nggak tahu dia kondisi olinya penuh atau tidak, karena ini belum dinyalain ya. Kita lap dulu sebentar. Nah, setelah dilap guys, kita masukin lagi nih ke tempat mesin, tempat oli mesinnya ya. Nih. Nah, langsung kita tarik lagi. Nah, ini kelihatan ya, tuh si kondisinya volume oli mesin ini di baris titik yang kedua, itu berarti olinya penuh ya. Jadi nggak akan ada masalah kalau kurang oli ya, tinggal diisi aja olinya. Ini yang pertama, kondisi volume oli. Terus olinya juga udah
mulai agak kehitam-hitaman, kayaknya ini harus ganti oli secepatnya ya. Kita masukin lagi. Nah, itu kondisi volume oli mesin. Terus yang kedua itu kita cek radiator. Nih, radiatornya di sini. Di sini ya guys ya, ini untuk Kia Picanto tahun 2004 ya, CBU. Nah, kita cek dulu. Nih, ini kebetulan, bukan kebetulan sih, saya ini pakainya jenisnya coolant ya, coolant. Tuh, sini kurang kelihatan ya, tapi ini masih penuh ya. Kenapa air radiator itu penting? Karena kalau misalnya kita kekurangan air radiator, mesin itu kan kerjanya panas. Nah, kalau panas itu, kalau dia nggak ada pendinginnya itu lama-lama dia kena overheat ya. Overheat, mesin bisa berasap, bisa mati. Apalagi untuk mesin-mesin tertentu itu bisa klep-klep dan yang lainnya itu bisa bengkok ya, bisa sampai turun mesin, itu bahaya. Makanya ini air radiator ini harus selalu dicek. Terus yang selanjutnya itu oli rem. Nah, oli rem tuh di sebelah sini ya. Ini oli rem untuk Kia Picanto. Kita cek juga. Nih oli remnya masih penuh ya. Jangan sampai kurang, apalagi habis. Karena kalau misalnya kurang atau habis di jalan itu rem bisa blong ya, bahaya banget itu. Ini sebenarnya hal-hal yang sepele, cuma kalau nggak dicek itu bisa berbahaya ini di jalan. Buat manasin aja ini penting, apalagi buat dipakai ya. Yang ketiga, terus yang keempat itu kondisi aki. Nah, ini kondisi aki kebetulan saya pakainya pakai yang aki kering ya. Jadi kalau aki kering nggak usah banyak perawatan, lebih mudah daripada aki basah. Nih, kita lihat. Nih, dia masih hijau ya si indikatornya. Jadi ini masih bagus, masih sangat bagus. Bisa sekali starter, cek gur ini ya aki. Udah kondisi aki, kita cek langsung ke kondisi air wiper. Nih air wiper di sini. Air wiper, kenapa cek air wiper? Apalagi sekarang udah masuk musim penghujan ya. Atau misalnya debu-debu juga nempel, kita bisa semprot. Tapi kalau nggak ada airnya kan gimana ini? Nah, ini ada airnya juga ya. Terus ini buat kabel radiatornya dicek juga, jangan sampai ada yang bocor. Kalau bocor ini lama-lama nanti coolant-nya atau airnya bisa habis ya, menyebabkan overheat juga. Apalagi ya, nah ini kabel busi juga ini harus dicek ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman mobilnya berebat gitu, hal yang pertama harus dicek itu busi ya. Businya itu dicek. Ini kabel busi sama busi ini di Picanto 2004 ini ada di bawah ya. Ada 4 silinder, 1 2 3 4 ya. Ya mungkin segitu guys. Kita coba langsung nyalain mesinnya. Kita masuk ke ruang pengemudi ya. Langsung masuk aja ke ruang pengemudi. Kita coba langsung nyalain mesin mobilnya ya guys ya. Nah, ini untuk nyalain mobil juga kita nggak usah terlalu terburu-buru. Yang pertama tuh yang pertama kita masukkan kunci mobilnya tuh, terus putar ke kanan sekali, terus putar sekali lagi. Nah, ini indikatornya udah nyala. Nah, udah nyala kan. Nah, ini tunggu dulu beberapa indikator yang mati baru kita starter. Jangan main langsung
starter ya, itu bisa-bisa nanti ada kelistrikan atau fungsi-fungsi yang lain bisa rusak. Nih saya ulang ya, saya matiin dulu. Nah sekarang kita coba kontak. Nah ini nyala tuh, tunggu dulu sebentar. Nah itu mati kan, ada indikator yang mati. Itu nggak boleh ya, kita nyalain mobil langsung di starter, harus tunggu beberapa saat. Nah udah seperti ini, kita langsung coba starter. Nah sebelum starter ada beberapa indikator yang nyala, seperti yang cek mesin itu, gambar aki, terus gambar oli. Nanti indikator semua itu bakal mati ya guys ya, tandanya mobil kita itu normal. Nah bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala kan, sekali starter cek gur. Nah artinya itu aki kita tuh bagus, masih bagus punya saya ya, aki keringnya itu masih bagus. Nah di sini kita lihat indikator RPM. Nah indikator RPM itu tinggi ya. Kenapa coba tinggi? Karena pertama kali starter itu emang dia RPM-nya naik, gasnya naik untuk manasin mobil. Nanti lama-lama juga kalau dia udah panas, dia pasti turun sendiri ya guys ya. Nah ini suara mesinnya. Kita balik lagi ke ruang mesin, kita lihat ya. Suara mesinnya guys, adem bener, enak. Kita lihat nih si pandelnya tuh. Ini pandel juga kadang-kadang harus dicek juga ya, harus dicek berkala itu. Kalau regas harus diganti, bahaya juga tuh di jalan kan, tiba-tiba nggak bisa jalan. Ya guys ya, mungkin itu beberapa tips yang bisa saya bagikan. Itu mungkin pengetahuan saya masih awam, tapi semoga bermanfaat informasinya. Sebelum kita menyalakan mesin mobil, alangkah baiknya kita mengecek hal-hal tersebut. Walaupun sepele, itu sangat penting ya guys ya, apalagi untuk para pemula seperti saya itu harus banyak informasi. Nah mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa saya minta channel saya di subscribe, like, dan komen ya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Eka TV. Oke.